Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jabiah dengan NRP 023119400094 dari kelas Rekayasa Sistem Konversi dan Konservasi Energi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 dari buku Energy Conversion, yaitu Photoelectric Conversion. Baik, di sini terdapat beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada radiation and the photon, terus yang kedua the photovoltaic effect, lalu yang ketiga ada the photoelectric energy converter, dan keempat ada design consideration, yang kelima material and fabrication, lalu yang keenam ada conclusion atau kesimpulan. Baik, langsung saja. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu photoelectric conversion. Photoelectric conversion ini berkaitan dengan produksi langsung dari listrik ke radiasi elektromagnetik. Jadi seperti namanya, foto yaitu cahaya, dan elektrik adalah elektrik atau listrik. Conversion, konversi, berarti konversi cahaya ke listrik. Contoh paling umum dari konverter semacam ini adalah pengukur flux cahaya, di mana dalam hal ini sinar matahari merupakan radiasinya. Selain itu, sumber radiasi lain dengan frekuensi yang lebih tinggi, seperti sinar gamma, itu juga dapat digunakan dalam photoelectric conversion. Baik, kita masuk ke subbab pertama, yaitu radiation and photon. Salah satu konsep dasar fisika modern adalah dualitas materi, atau gagasan bahwa berkas radiasi dapat dianggap sebagai aliran partikel yang disebut foton, di mana masing-masing foton tersebut memiliki energi sebesar E sama dengan H kali V, di mana hanya ini adalah konstanta Planck dengan nilai 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Joule second, dan V-nya adalah frequency of radiation. Karena V di sini itu sama dengan C per lambda, di mana C-nya adalah kecepatan cahaya dengan nilai 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambdanya adalah panjang gelombang. Sehingga apabila kedua persamaan tersebut digabungkan atau saling disubstitusikan, maka akan menjadi rumus E sama dengan Hc per lambda sama dengan 1,98 dikali 10 pangkat min 25 per lambda joule, atau apabila diubah ke EV itu sama dengan 1,24 kali 10 pangkat min 6 per lambda EV. Karena nilai EV-nya itu seperti yang tertera pada layar. Kemudian di sini juga ada the intensity of a beam radiation atau intensitas radiasi sinyal yang dilambangkan dengan pi. Dan formulanya adalah pi sama dengan E kali N, di mana E-nya ini merupakan energi foton yang tadi, yaitu HV, sehingga Pi juga bisa disebut dengan HV kali N watts per meter persegi. Kemudian N-nya itu merupakan photon flux, yang mana photon flux ini adalah jumlah foton yang melintasi suatu luasan tegak lurus terhadap berkas cahaya per detik. Baik, selanjutnya adalah the photovoltaic effect. Berikut merupakan sejarah tentang penemuan efek voltaik ini, di mana efek voltaik pertama kali dikaitkan dengan Adam Ross and Day pada tahun sekitar 1876,
Saat itu mereka mengamati efek dari sebuah selenium. Kemudian pada tahun 1919, Burns menemukan bahwa tegangan antara daerah yang diterangi atau illuminated regions dan daerah yang tidak diterangi atau non-illuminated regions dari beberapa kristal konduktor, terutama tembaga oksida. Selanjutnya, penemuan penting dari efek voltaik pada sambungan tipe PN dari dua semikonduktor dibuat oleh Ohl pada tahun 1941, yang mana efek pertimbangan inilah yang menarik ketika mempertimbangkan tentang konversi energi fotolistrik. Gambar yang tertera pada slide menunjukkan diagram tingkat energi di bawah kondisi setimbang di persimpangan antara bahan tipe N dan tipe B. Hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah fakta bahwa untuk keseimbangan dua Fermi, level sejajar, dan profil potensial sedemikian rupa di persimpangan sehingga elektron dalam bahan tipe N itu tertahan untuk mengalir ke bahan tipe P, tetapi didorong untuk mengalir ke arah yang berlawanan. Dapat dilihat pada gambar seperti yang saya jelaskan tadi, di mana yang sebelah kiri adalah merupakan bahan tipe N dan yang sebelah kanan merupakan bahan tipe B. Akibatnya, laju aliran elektron dari daerah berdensitas tinggi sama dengan laju aliran dari daerah densitas rendah, dan oleh karena itu arus elektron melintasi persimpangan adalah 0. Seperti yang kalian lihat di junction region ini tidak ada arus elektron yang melintasi daerah ini. Kemudian, jika tegangan bias maju atau forward bias diterapkan sehingga potensial sambungan dikurangi dengan VL seperti pada gambar yang diperlihatkan pada layar, maka aliran pembawa mayoritas meningkat dan dapat arus bersih melintasi sambungan. Dapat dilihat dari persamaan Boltzmann, yang mana persamaannya adalah J sama dengan J0 dikali IXP EVL per KT minus 1, di mana K ini adalah konstanta Boltzmann, T adalah temperatur absolut, dan J0 adalah arus saturasi balik. Efek yang mirip dengan penerapan bias maju atau forward bias tadi dihasilkan ketika sambungan PN dikenai radiasi. Jika energi foton HV lebih besar dari energi IG, jadi apabila energi foton HV ini lebih besar dari EEG, saya tulis sedikit, HV ini lebih besar dari E dikali EG, yang mana itu diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari valensi ke pita konduksi, maka elektron tereksitasi di pita konduksi dan lubang di pita valensi, yang mana dia dekat dengan persimpangan, bergerak di bawah pengaruh medan listrik yang ditunjukkan seperti gambar pada slide berikut ini. Seperti itu. Baik, kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu the photoelectric energy converter. Pada gambar 6.4 ini menunjukkan rangkaian ekivalen dari konverter energi fotolistrik
Karena sifat alami dari suatu perangkat itu diwakili oleh sumber arus yang memberikan arus Cs sama dengan rapat arus yang dihasilkan oleh efek fotovoltaik, di mana dalam kondisi short circuit, semua arus yang dihasilkan ini mengalir melalui beban. Namun, ketika beban ini itu terbatas, ini ya, bebannya terbatas, arus J ini nantinya akan dialihkan melalui resistansi sambungan internal Rg. Yang mana Rg ini adalah resistansi nonlinier yang mewakili resistansi hubungan persatuan luas. Sehingga didapatkan formula JL sama dengan JS min J, yang mana kemudian karena arus J ini berdasarkan pada VL, sehingga persamaan sebelumnya itu dapat dituliskan dengan JL sama dengan JS min J0 IXP EVL per KT min 1. Pada slide berikutnya ditunjukkan sebuah grafik dari karakteristik output dari photoelectric converter, di mana grafik ini menunjukkan power rectangle seperti yang terlihat dalam slide, yang luasnya ini sebanding dengan daya yang disalurkan ke beban. Kemudian dari penurunan persamaan kerapatan keluaran daya, didapatkan persamaan maksimum output power density-nya itu adalah PM sama dengan JS per J plus J0 dikali VLM per 1 plus KT per E VLM. Atau juga rumusnya dapat dituliskan seperti yang ada pada sisi kanan apabila J0-nya dianggap sama dengan 0. Design consideration. Pada bagian sebelumnya, penentuan rapat arus saturasi dan rapat arus hubung singkat ini tidak dipertimbangkan. Dari persamaan di atas, yaitu IXP EVLM per KT sama dengan 1 plus JS per J0 per 1 plus EVL per KT, ini terlihat bahwa tegangan keluaran pada daya maksimum ini tuh dapat ditingkatkan dengan membuat J0 sekecil mungkin, dan dari persamaan yang bawah yang JLM per JS per J0 per 1 plus KT per EVLM, ini kerapatan arus keluaran pada daya maksimum ini dapat ditingkatkan pula dengan membuat JS sebesar mungkin. Jadi yang pertama ini kita membuat J0-nya sekecil mungkin, dan yang kedua ini membuat JS-nya sebesar mungkin untuk meningkatkan daya keluaran daya maksimum, untuk meningkatkan kerapatan arus keluaran pada daya maksimum. Akibatnya dalam desain konverter fotolistrik ini itu diinginkan untuk membuat J0-nya sekecil mungkin dan membuat JS-nya sebesar mungkin, untuk yaitu tadi meningkatkan arus keluaran dan juga tegangan keluaran untuk daya yang maksimal. Kemudian caranya bagaimana sih? Yang pertama, untuk mereduksi J0, biasanya kita itu menempatkan daerah P yang didoping berat, sehingga dalam kontak dengan daerah N yang didoping sedang, sehingga konduksi utamanya ini disebabkan oleh aliran lubang dari N ke sisi P. Akibatnya, persamaan sebelumnya dapat diperkirakan dengan J0 mendekati Pn E kali dP per LD. Kemudian untuk meningkatkan JS ini, mari kita amati rumus yang saya tunjuk berikut ini. Rumus ini ya teman-teman. Rapat arus hubung singkat JS ini dihasilkan oleh efek fotolistrik. Oleh karena itu,
Js ini sebanding dengan N, yang mana N ini jumlah foton per satuan luas per detik yang mencapai permukaan konverter. Fraksi K1 dari foton yang masuk mencapai zona persimpangan, dan fraksi foton kedua memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan pembawa minoritas dan menyebabkannya melintasi persimpangan. Akibatnya, Js dapat ditingkatkan dengan membuat K1 ini sebesar mungkin. Kemudian, bagaimana caranya membuat K1 ini menjadi besar nilainya? Hal ini bisa dicapai dengan membuat ketebalan material yang dilalui oleh foton yang masuk untuk mencapai persimpangan sekecil mungkin. Penampang sel yang dirancang dengan pemikiran ini ditunjukkan pada gambar di slide yang tertampil sekarang. Selanjutnya adalah materials and fabrication. Banyak bahan yang telah dipertimbangkan dan diuji, seperti dalam kebanyakan kasus sumber radiasi matahari ini digunakan, dan analisis spektrum menunjukkan bahwa bahan dengan energi gap sebesar 1,3 eV ini lebih disukai, preferable. Nah, di sini silikon ini lebih banyak digunakan karena memiliki energi gap sebesar 1,1 eV. Kemudian juga ada gallium arsenide dengan energi gapnya 1,35 eV, tetapi efisiensinya lebih besar dari silikon. Selanjutnya kita memasuki teknik fabrikasi untuk sel fotolistrik yang ditulis oleh Jejeloversky. Secara historis, sel fotovoltaik pertama kali dibuat dari selenium atau tembaga oksida. Dalam kedua kasus, bahannya ini merupakan polikristalin, dan juga dalam kedua kasus, efisiensi konversi energi matahari ini tidak melebihi 1%. Hingga akibatnya penerapan hal tersebut ini dibatasi untuk meter exposure fotografi, fotometer laboratorium, dan lain-lain. Kemudian bahaya tinggi yang terkait fabrikasi sel kristal tunggal juga telah membatasi pemanfaatnya pada beberapa situasi, seperti kendaraan luar angkasa. Namun, telah lama disadari bahwa sel kristal tunggal ini, konversi energi aktual terjadi dalam volume kristal yang relatif kecil, sekitar 50 μ di bawah permukaan yang diterangi atau di-illuminated dalam silikon, dan 5 μ dalam permukaan gallium arsenide. Dan sebagian besar dari 400 μ ketebalan sel adalah dead weight atau bobot mati. Yang terbaik dari sel-sel ini dibuat dengan menguapkan sekitar 70 μ GDS ke SnO2 konduktor transparan, yaitu lapisan yang menempel pada substrat kaca. Kemudian lapisan SnO2 berfungsi sebagai satu kontak ke sel. Permukaan sel yang terbuka kemudian dilapisi dengan tembaga dan strukturnya dipanggang pada suhu 275 derajat Celcius selama sekitar 10 detik. Zat perak digunakan untuk membuat kontak listrik ke permukaan berlapis tembaga. Ketika sel seperti itu diterangi melalui kaca berlapis SnO2, efisiensi konversi energi matahari dilaporkan setinggi 3,5%. Dan yang mana angka ini harus dibandingkan dengan efisiensi 4-6% yang biasa ditemui dalam sel JDS kristal tunggal. Perkembangan penting lainnya yang terkait dengan sel fotovoltaik film tipis adalah keberhasilan pertumbuhan kristal tunggal JDSE dan JDTE oleh deposisi vakum ke substrat alkali. Kemudian juga tampaknya intensifikasi penelitian tentang sel fotovoltaik film tipis pada akhirnya
akan mengarah pada pembuatan sel dengan efisiensi yang mendekati sel kristal tunggal. Baik, yang terakhir kita menuju ke conclusion atau kesimpulan. Photoelectric energy converter memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari konverter energi fotolistrik ini dia memiliki output daya individu yang rendah, sehingga banyak sel yang harus saling berhubungan untuk mencapai output daya yang guna. Biasanya sel-sel yang saling berhubungan dalam matriks seri paralel, sehingga kegagalan satu sel ini tidak menyebabkan kegagalan total jatuh daya. Selanjutnya, konverter energi fotolistrik juga memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, mereka sangat cocok untuk aplikasi di mana sejumlah kecil daya yang diperlukan selama periode yang lama, seperti dalam kasus satelit komunikasi misalnya. Karena fakta bahwa efisiensi tidak diatur oleh siklus Carnot, suhu bukanlah merupakan faktor pembatas. Selain itu, konverternya itu juga sederhana dan ringan. Baik, sekian untuk presentasi bab 6, photoelectric converter. Kemudian presentasi bab 7, yaitu thermionic converter, akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabrina. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, halo semuanya. Jadi, tadi kan udah dijelasin ya sama teman aku bias soal materi yang ada di bab 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 7 nih, namanya konversi termionik. Apa sih Kak konversi termionik itu? Nah, definisinya yaitu suatu proses pembangkitan listrik dengan termionik, yaitu mengubah energi panas menjadi energi listrik dengan menggunakan emisi termionik. Hah, emisi termionik? Apa sih? Masih bingung kan? Yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam yang lebih panas ke permukaan logam lainnya yang dipanasi secara bersamaan. Nah, next. Jadi, contoh sederhananya tuh seperti ini, seperti di samping slide ini, yaitu di situ ada sistem sederhana yang menjelaskan tentang mengkonversikan energi panas menjadi energi listrik. Gimana caranya? Yaitu dengan cara mengalirkan energi panas, thermal energi, yang dimana saat dilakukan pemanasan suatu bahan, itu pasti ada proses pelepasan elektron. Nah, kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh kolektor. Pada sistem ini, energi panas akan masuk dan menubruk emitter, di mana emitter ini memiliki beberapa berisikan elektron-elektron yang kemudian setelah ditubrukkan energi panas ini, elektron-elektron pada emitter ini akan terlepas dan ditangkap oleh kolektor tersebut. Nah, pada gambar ini, sebagian panas itu disuplai untuk membebaskan elektron dari emitter dan diubah langsung menjadi energi listrik. Dan ruang di antara emitter dan kolektor ini biasanya diisi oleh uap atau gas dengan tekanan rendah. Oke, next. Jadi, pengoperasian konversi energi termionik ini pada skala kecil itu mungkin beberapa masalah sedikit diabaikan ya, maksudnya tidak terlalu berpengaruh pada pembangkitan daya yang memiliki nilai yang cukup kecil. Lantas gimana sih kalau seumpama kita membutuhkan pembangkitan daya yang besar dengan konversi energi termionik ini? Kira-kira permasalahan apa yang bakal muncul? Nah, permasalahan yang akan terjadi yaitu adanya batas yang dikenakan pada kerapatan arus maksimum karena efek muatan ruang. Hal tersebut itu disebabkan oleh elektron itu sendiri saat mereka meninggalkan elektron. Tenang, dengan adanya masalah tersebut,
ada beberapa cara untuk mengatasi masalah tadi, yaitu yang pertama dengan jarak antara emitter dan kolektor itu dapat dikurangi hingga sedikit dekat atau bernilai kecil jaraknya. Lalu kemudian ion positif dapat dimasukkan ke dalam awan elektron di depan emitor. Nah, kita masuk ke emisi termionik. Pada proses konversi termionik ini, emisi elektron itu sangat perlu dipertimbangkan karena semua konverter termionik pada dasarnya itu bergantung pada emisi elektron. Ya, memang terdiri dari dua kata ion tadi, dari dua kata termo dan ion, di mana termo itu suhu dan ion itu berupa ion-ion dari atom, atau yang di sini yang perlu di-highlight itu ion negatif atau elektronnya ini. Lanjut. Nah, pada gambar ini tuh dijelaskan bahwa elektron positif dan elektron negatif itu memiliki gaya elektrostatik. Jadi gaya tersebut itu muncul ketika dua muatan ini berlawanan kan, positif dan negatif itu saling tarik-menarik. Lawannya untuk gaya elektrostatik apabila dua muatan yang memiliki jenis yang sama, contoh positif dan positif, itu mereka tidak akan muncul gaya elektrostatik dan mereka justru akan tolak-menolak. Nah, gaya elektrostatik ini tuh menghambat terlepasnya elektron dari logam, terlebih jika pada suhu ruang. Suhu yang rendah itu menghambat terlepasnya elektron dari bahan logam tersebut. Nah, untuk dapat lepas dari gaya elektrostatik ini, energi kinetik dari elektron itu harus cukup kuat. Dan untuk menaikkan energi kinetik, dapat dilakukan dengan memanaskan logam tersebut. Jadi semakin tinggi suhu, maka semakin mudah untuk elektron dari logam tersebut itu terlepas. Nah, ini penghalang pada terlepasnya suatu elektron dari logam itu, yaitu mencegahnya terjadinya emisi, itu dapat direpresentasikan sebagai penghalang energi juga. Karena kan tadi sudah dimention ya, kalau pada konversi energi ini, konversi termionik ini, emisi elektron itu dianggap cukup krusial, yang dimana mempengaruhi prosesnya. Jadi direpresentasikan jika terjadinya penghalangan terhadap emisi elektron, maka sama dengan penghalangan energi. Oke, theta di sini diukur dalam volt dan disebut sebagai fungsi kerja, dilambangkan sebagai theta. Nah, theta ini yaitu suatu standar atau batas di mana energi dari suatu elektron untuk meninggalkan logam itu harus melebihi atau lebih besar dari fungsi kerjanya. Nah, diketahui beberapa persamaan karena ketinggian dari penghalang energi itu kan tergantung bahan, jadi cukup bervariasi. Nah, tingkat di mana elektron dibebaskan dari permukaan logam itu ditunjukkan pada persamaan kerapatan arus. Persamaannya yang ini, yang J0 sama dengan A kecil, T besar kuadrat eksponensial dengan eksponensial berisi minus E theta per K T besar. Nah, ketika menginginkan dapat arus emisi yang tinggi, maka perlu dipilih bahan dengan fungsi kerja yang rendah. Karena berbanding ini ya, terbalik ya. Oke, lanjut.
masuk ke macam konverter nih. Itu yang pertama ada konverter vakum. Jadi di konverter vakum ini elektron-elektron yang menerima energi panas yang cukup dari emitter dapat melewati penghalang untuk masuk ke ruang elektroda. Contoh bentuk basicnya tuh seperti ini. Nah, penjelasan lebih lanjutnya pada profil potensial atau pada gambar basic tentang konverter vakum tersebut menunjukkan jika elektron dapat melewati penghalang permukaan atau fungsi kerja emitor, dan itu yaitu VE dapat mencapai elektroda kolektor, di mana dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Yaitu VE sama dengan theta E plus VE kecil. Nah, selanjutnya untuk kerapatan arus bersih yang meninggalkan emitter itu dinyatakan dengan JE. Yang tadi, jika tadi itu J0 ya, yang ini JE karena khusus untuk emitter. Nah, lanjut yaitu elektron yang berhasil pindah dari emitter dan melewati puncak potensial, kemudian berada di bawah pengaruh potensial percepatan yang pada akhirnya sampai di kolektor. Dari emitter, dia sampai ke kolektor apabila berhasil melewati puncak potensial. Dan dari hal tersebut, puncak potensial percepatan itu berpengaruh untuk mengantarkan elektron untuk sampai ke kolektor. Nah, setelah sampai itu bertuburukan dengan kolektor, masing-masing elektron itu melepaskan energi yang dinyatakan dalam persamaan berikut. E sama dengan VC plus theta C sama dengan E V besar C atau daya tegangan. Nah, kemudian energi tersebut berupa panas yang dimana ketika ia turun ke Fermi kolektor. Fungsi kerja kolektor lebih kecil dari fungsi kerja emitor, sehingga saat beban eksternal dihubungkan antara emitor dan kolektor itu muncul beda potensial yang dimana dinyatakan dalam VL plus Vx. Di mana setiap elektron membebaskan energi sebesar EVL plus Vx saat melewati sirkuit eksternal dan kemudian kembali ke tingkat Fermi emitor, di mana ketika Vx adalah penurunan tegangan pada kabel eksternal dan VL adalah penurunan tegangan pada beban. Tegangan keluaran itu berupa VL-nya itu sama dengan perbedaan fungsi kerja emitor dan kolektor. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan densitas arus tentu saja dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan suhu emitornya. Jadi, untuk meningkatkan densitas arus atau kerapatan arus itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan suhu dari emitornya. Lanjut, untuk mendapatkan kerapatan keluaran daya yang berguna itu dengan P0 sama dengan VL kali JE. VL berarti daya dari tegangan dari beban. Nah, kehilangan daya pada emitor itu disebabkan oleh yang pertama, laju energi kinetik dan potensial yang diberikan kepada elektron untuk meninggalkan emitor. Kedua, radiasi panas. Dan yang ketiga, konduksi panas melalui konduktor listrik. Nah, semua kerugian tersebut, kerugian daya ini dinyatakan dalam satuan luas area emitor.
untuk persamaan laju energi kinetik dan potensial yang diberikan ke elektron itu dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Ini P besar E kecil atau PE sama dengan densitas atau kerapatan arus pada emitor dikali dengan VE plus 2 KTE per E. Nah, 2 KTE ini apa? 2 KTE ini merupakan energi kinetik total rata-rata setiap elektron dalam suatu emitor. Dengan K adalah konstanta Boltzmann. Oke. Kemudian dari VE ini tuh bisa dipecah karena VE itu sama dengan VC plus VL plus VX. Nah, jadi dapat dijabarkan sebagai berikut. Next, selanjutnya untuk persamaan kehilangan radiasi itu PR PR dia sama dengan emisi dikali tahu dengan tahunya itu diketahui nilainya sebagai berikut. Kemudian suhu dari emitter dikurangi suhu dari kolektor, semuanya pangkat 4. Di sini emisivitas itu dapat dihitung dengan cara rumusnya sebagai berikut. 1 per emisivitas dari emitter ditambah 1 per emisivitas dari kolektor, semuanya ini dikurangi dengan 1. Pangkat minus 1, berarti ini 1 per. Oke. Lanjut, dengan asumsi sambungan emitor listrik terdiri dari konduktor dan konduktivitas thermal Kx serta resistivitas Bx dan panjang L serta luas penampang A dan resistansi R itu dihubungkan kepada beban pada suhu sekitar T0, itu didapatkan persamaan untuk Px-nya ya. Sebagai berikut, atau resistivitas dari elektronnya. Oke, next. Kemudian dari persamaan Px tersebut itu dapat disederhanakan lagi dengan hukum Weidmann-Franz. Itu diketahui hukumnya tuh rho x Kx sama dengan pi per 3 dengan pi pangkat 2 K per E pangkat 2 T besar. Dan untuk Rx-nya itu sama dengan rho x dikali L per AX. Dari hukum ini disubstitusikan, maka akan didapatkan persamaannya sebagai berikut. Kemudian untuk persamaan efisiensi itu diketahui sebagai berikut. P0 per PE plus PR plus PX yang tadi udah kita ketahui dari slide sebelumnya. Itu dimasukkan semuanya persamaannya dan didapat sebagai berikut. Nah, perlu juga dipertimbangkan optimasi untuk persamaan tersebut, maka disubstitusikan beberapa persamaan yaitu Vx sama dengan JE-AERX dengan variabel optimasi sebagai berikut. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus efisiensi. Oke, dan nilai optimasi yang didapatkan yaitu sebagai berikut. Nah, untuk nilai efisiensi maksimum itu ditulis ini, efisiensi 0 itu sama dengan 1 per 1 plus 1 per 1 plus ini RO. Mohon maaf saya lupa nama dari variabel ini. Oke, lanjut. Dengan R besar atau RO-nya ini
dengan rumus sebagai berikut, maka akan diketahui nilai dari efisiensi maksimumnya. Lanjut, konverter dengan isi gas. Yang pertama ada konverter cesium. Nah, kepadatan atom cesium itu dikendalikan oleh pengaturan suhu reservoir dari cesiumnya. Ini tujuan dari cesiumnya ini yaitu yang pertama untuk suplai ion positif, dan yang kedua memberikan fungsi kerja pada kolektor dingin yang rendah. Jadi fungsi kerjanya pada kolektor dingin itu diberikan nilai yang rendah di mana mendekati fungsi dari cesiumnya. Nah, pembentukan ion cesium di dalam konverter dapat disebabkan oleh ionisasi kontak dan ionisasi volume. Kemudian dinyatakan kerapatan arus itu sebagai berikut persamaannya. J sama dengan NE U, dengan N dinyatakan sebagai kerapatan partikel dan E muatan serta U kecepatan rata-rata. Jika elektron dan ion berada dalam keseimbangan termal, maka energi kinetik itu dinyatakannya sebagai berikut. Setengah massa dari ME, kemudian kecepatannya dikuadratkan, begitupun untuk yang sebelah kanan. Nah, kemudian diketahui perbandingannya sebagai berikut. Nah, kemudian dalam konverter cesium ini, derajat netralisasi muatan ruang disebut dengan rasio kekayaan ion, itu didefinisikan sebagai beta. Beta sama dengan 492 Ji per Je. Nah, untuk netralisasi yang tidak lengkap, itu betanya otomatis akan kurang dari 1. Nah, jika ion yang disediakan lebih, maka betanya akan lebih dari 1. Nah, lanjut tetap jenis gas ini tentang konverter debit tambahan. Nah, konverter ini tuh dikembangkan untuk memungkinkan suhu rendah sekitar T0 sampai sekitar 15 derajat 15.000 Kelvin untuk beroperasi menggunakan sumber panas berbahan bakar fosil atau nuklir. Nah, pada konverter ini juga diisi dengan gas inert. Ya. Nah, gas inert itu apa? Dan contohnya itu seperti apa? Itu ada argon, neon, xenon. Ya, itu termasuk dari gas inert, sehingga masalah korosi yang terkait dengan cesium itu dapat dihilangkan. Nah, kerugian utama dari sistem ini adalah kerumitan yang ditimbulkan oleh sistem pelepasan tambahan. Jadi kan ada penambahan untuk pelepasan elektronnya, itu dianggap rumit. Namun karena produksi ion tidak bergantung pada fungsi kerja elektroda, maka dimungkinkan untuk menggunakan bahan dengan fungsi kerja rendah. Dan akibatnya mencapai kerapatan daya keluaran yang diinginkan pada suhu relatif rendah. Next, ini macam lain, ini sudah keluar dari macam kolektor gas ya. Ini masuk ke reaktor nuklir termionik. Nah, oke, sekian. Itu tadi pemaparan materi bab 7 dari aku. Mohon maaf apabila kurang jelas. Jadi untuk mengakhiri, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.